Firman Tuhan pagi hari ini buat tiap kita berkata di Yohanes pasal yang ke-14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Puji Tuhan, Dia Allah yang baik yang berkata pagi hari ini buat saudara dan saya, damai sejahtera Dia tinggalkan bagi kita. Dan apa yang Dia berikan tidak seperti yang dunia berikan. Karena damai dan sukacita yang diberikan dunia itu adalah tipu muslihat. Harga yang kita bayar untuk itu jauh lebih besar daripada apa yang kita dapatkan. Saudara mungkin dapat kesenangan di dunia. Hura-hura bisa membuat kita mungkin tertawa. Lupakan masalah kita. Lupakan tugas-tugas kita. Lupakan beban-beban kita. Tapi kembali, ketika semuanya sudah selesai, beban itu tidak berkurang. Makin bertambah. Berbeda dengan apa yang Tuhan janjikan pagi hari ini, saudara. Damai sejahtera itu Dia tinggalkan. Damai sejahtera Tuhan akan membuat kita dapat fokus untuk menyelesaikan seluruh tanggung jawab yang Dia berikan buat kita. Damai sejahtera Tuhan memampukan kita untuk masuk arena pertandingan. Tidak kalah sebelum berperang. Damai sejahtera itu akan memampukan kita untuk berpikir lebih cermat. Bahkan saya yakin damai sejahtera itu membuat kita one step ahead. Punya langkah yang lebih daripada langkah yang lain. Damai sejahtera itu akan memampukan kita untuk kita dapat menuntaskan seluruh pertandingan iman kita. Dan kita bisa keluar sebagai pemenang. Damai sejahtera ini ada. Kenapa saudara? Karena kita menerima pencurahan Roh Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, kalau Roh Tuhan turun atasmu, bila Roh Kudus turun atasmu, engkau akan dimampukan Tuhan untuk menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi, saya tidak akan putus semangat untuk mengingatkan kita bahwa karunia besar yang Tuhan berikan dalam hidup ini, karena Dia menugaskan kita untuk sesuatu yang besar. Karena tidak mungkin 1 liter air dituang dalam sebuah gelas yang hanya berukuran 220 mili. Kalau Tuhan mencurahkan Roh-Nya yang besar itu, Roh-Nya yang memiliki keperkasaan itu, karena memang ada tugas yang sangat luar biasa yang harus kita kerjakan. Karenanya pagi hari ini Dia berkata, jangan gelisah dan gentar hatimu. Jangan pernah takut sebab Dia telah mengalahkan dunia. Dengan apa? Bukan dengan kekuatan fisik saudara, tapi dengan kasih. Bila kita menerima Roh Tuhan, maka 2 hal yang akan dituntun Tuhan untuk kita kerjakan bersama saudara. Yang pertama, Dia akan menuntun kita untuk mengasihi Dia dan mengasihi sesama. Ini satu paket yang tidak boleh dipisah. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Ini perintah yang tidak bisa dipisah saudara. Ini menjadi sebuah kesatuan. Dan yang kedua, ketika Roh Tuhan itu turun atas kita, kita akan diingat
mengingatkan Tuhan akan segala sesuatu yang pernah ia katakan. Yohanes pasal 14 ayat 26. Demikian firman Tuhan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dia akan mengajar kita, Tuhan. Dia akan mengajar saudara dan saya untuk mengasihi Tuhan. Dia akan mengajar kita bagaimana kita mengasihi sesama. Bukan dengan perspektif kalau saya menabur ikan teri berharap ikan paus datang. Tapi kita menabur dengan penuh ketulusan. Firman-Nya berkata, banyak orang mungkin mau mati untuk orang baik. Tapi adakah orang mau mati untuk orang berdosa? Tuhan memberikan keteladanan. Dia mati buat saudara dan saya. Dia mengasihi saudara dan saya jauh sebelum kita mengasihi dia. Dan karenanya ketika Roh Tuhan turun atas kita, saya percaya Roh Tuhan itu akan menuntun kita, mengajar kita bagaimana kita mengasihi Tuhan sebagai balasan atas anugerah yang kita terima. Dan kita implementasikan kasih kita kepada Tuhan dengan kita mengasihi sesama. Mengasihi sesama butuh pengorbanan, saudara. Kasih tidak melulu berbicara tentang memberi materi. Tetapi kasih itu memberi hidup. Berani berbagi. Berani membuka. Berani menjadi suratan yang terbuka. Paling tidak itu istilah yang digunakan oleh Rasul Paulus. Mengasihi sesama. Dan bila Roh Kudus itu turun atas kita, hidup di dalam kehidupan kita, memerintah, mengajar, dan menuntun kita, maka Roh Kudus akan mengaktifkan segala sesuatu yang pernah Yesus katakan. Arahannya, terlebih janji-janjinya. Ketika kita memegang janji Tuhan, pemazmur berkata, aku menyimpan janjimu agar aku tidak berdosa. Kita perlu terus disuplai, karena mobil sebagus apapun, bila tidak diisi bahan bakarnya, dia tidak akan pergi kemana-mana. Manusia yang dipenuhi oleh Roh Allah harus diisi oleh kitab suci dan janji-janjinya. Dengan demikian ada energi untuk kita melangkah. Pagi hari ini damai sejahtera Tuhan turun atas kita. Maksimalkan damai sejahtera itu dengan menebar kasih. Jadi saksi Tuhan. Itu fungsi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.